Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan memasuki satu topik yang baru tentang takut. Nah, rasa takut ini akan kita coba selidiki dari berbagai hal, dari berbagai unsur. Sehingga bagaimana kemudian perasaan takut itu menjadi perasaan yang ada dalam bagian hidup manusia. Ya. Nah, jadi pertama kita akan mendekati secara teologis dulu di dalam konteks rasa takut terhadap Tuhan dan tidak takut kepada Tuhan. Begitu ya. Kok bisa terjadi? Ya, rasa takut kepada setan dan tidak takut kepada setan. Kok bisa terjadi? Nah, dua sisi ini akan coba kita perhatikan baik-baik. Ada apa dan bagaimana seharusnya ini? Nah, saudara, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-10 akan mengantar kita takut akan Tuhan tetapi dalam perspektif yang negatif. Ini bukan pengertian yang positif, begitu ya. Jadi kita lagi berbicara kepada perspektif yang negatif dulu. Nah, nanti baru kita bicara yang positif. Begitu terus bolak-balik. Nah, Kejadian 3 ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Saudaraku yang kekasih, menarik sekali. Ini bagian dari satu perikop tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Maka dikatakan ketika Tuhan datang ke dalam taman itu dan manusia mendengar suara kedatangan Tuhan, mereka lari menyembunyikan diri karena mereka takut. Ya, lalu dikatakan, aku menjadi takut karena aku telanjang. Nah, ini sebetulnya alasan yang memang kurang relevan. Aku takut karena aku telanjang. Lah, apa hubungannya ketakutan dengan ketelanjangan? Iya kan? Lah, orang telanjang biasa kok. Mandi juga orang telanjang. Masa kalau Tuhan datang lalu kita bilang, aku takut Tuhan karena aku telanjang. Kenapa telanjang? Lagi mandi. Korelasinya apa? Apa hubungannya? Kan tidak langsung tampak, saudara. Nah, oleh karena itu mari coba kita selidiki bersama-sama. Apa yang menyebabkan Adam kemudian menjadi takut kepada Tuhan tetapi dalam pengertian yang positif? Karena takut kepada Tuhan membuat dia bersembunyi dari Tuhan. Takut yang positif itu, takut pada Tuhan membuat dia datang kepada Tuhan. Bersujud di hadapan Tuhan gitu ya. Jadi ini menghindari pertemuan dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, rupa-rupanya kalau kita melihat di dalam bagian ini, kejatuhan ke dalam dosa, itu adalah sumber pertama membuat rasa takut pada manusia untuk berhadapan dengan Tuhan. Sehingga pertemuan dengan Tuhan bukan lagi pertemuan yang menyenangkan. Bagian ini saya pernah bicarakan dalam akibat kejatuhan ke dalam dosa, begitu ya. Nah, tetapi kita akan dalam kesempatan ini kita memandang kepada sisi yang berbeda, kepada satu pendekatan yang lain. Bagaimana kemudian perasaan takut itu bertumbuh berkembang dalam diri manusia? Yaitu karena manusia itu sudah berbuat dosa. Rupa-rupanya berbuat dosa mengakibatkan dia kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah mengakibatkan dia merasakan ketelanjangan sebagai bagian daripada sebuah keberdosaan. Artinya begini, sebelumnya kan dia telanjang iya, sesudahnya dia telanjang iya. Yang berubah apa? Tidak ada kan? Kalau ketelanjangan sama, sesudah dan sebelum kejatuhan dalam dosa. Ya, sebelum jatuh dalam dosa, ia telanjang. Sesudah jatuh dalam dosa, ia telanjang. Tetapi yang berubah adalah perasaannya. Sebelum jatuh dalam dosa tidak malu. Sesudah jatuh dalam dosa malu. Kenapa? Karena titik kesadaran itu muncul dalam keberdosaan. Sehingga keberdosaan itu mengakibatkan munculnya satu rasa yang kemudian menggugat dirinya, membuat dia tidak lagi mampu respek atau menghargai dirinya. Ada sesuatu yang hilang. Sehingga ada sesuatu yang semacamnya memalukan, ada sesuatu yang tidak normal pada dirinya, yaitu rasa telanjang tadi. Maka ketertelanjangan itu sebetulnya sama dengan kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, ekspresinya dia terkejut dengan ketelanjangannya. Ya. Nah, di dalam keterkejutan akan ketelanjangan itulah ketika Tuhan datang, kemudian manusia itu menjadi takut. Mestinya Tuhan datang, manusia itu bahagia. Karena pertemuan dengan Tuhan adalah penantian anak manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tetapi dalam bagian ini kita melihat pertemuan dengan Tuhan menjadi sesuatu pertemuan yang ditakuti. Kalau bisa dihindari dan karena itu dia mau bersembunyi. Tetapi pada daya Tuhan mengetahui. Itu saja persoalannya. Maka mau tidak mau, dia harus berdialog dengan Tuhan, tapi bukan lagi dalam nuansa kesukacitaan, tapi dalam nuansa beban yang begitu luar biasa. Sehingga dia mengalami kegelisahan, ketakutan yang sangat hebat. Jadi saudara, takut yang pertama harus kita sadari betul. Takut itu terjadi karena keberdosaan. Maka di dalam rasa takut yang muncul karena keberdosaan itu, manusia menyembunyikan diri tadi, ya, itu menjadi kita lihat betapa sebetulnya di dalam ketidakberdosaan manusia atau sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak ada rasa takut.
Lebih lagi kepada Tuhan. Karena pertemuan kepada Tuhan adalah sebuah kegembiraan yang dinantikan. Ya, ekspresi takut itu tidak dimunculkan. Karena itu persekutuan yang manis sekali dengan Tuhan. Tetapi kemudian porak-porandanya karena dosa mengakibatkan rasa takut. Tetapi takut yang kemudian membuat manusia melarikan diri dari Tuhan. Jadi bukan takut yang positif tadi yang saya katakan. Nah saudara, kalau kita mengatakan takut kepada Tuhan, dalam pengertian yang negatif terjadi dalam hidup manusia, bukankah itu menjadi sangat lucu? Bukankah itu menjadi sangat aneh? Maka kalau takut itu muncul hanya karena satu, keberdosaan. Jadi orang yang normal maksudnya ya, waktu dia berbuat dosa, dia takut. Nah kalau saudara masih mempunyai rasa takut ketika berbuat dosa, artinya takut kepada Tuhan, takut karena saudara berbuat dosa, itu masih pada satu kondisi yang ada harapan. Karena akan ada tiba manusia tidak takut lagi kepada Tuhan sekalipun berbuat dosa. Nah, ini akan kita bicarakan minggu berikutnya. Ya. Nah jadi pada waktu seseorang takut kepada Tuhan karena dia melakukan dosa, itu justru menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Tetapi takut kepada Tuhan karena melakukan dosa, itu sebetulnya hal yang tidak benar dalam pengertian ketakutan bertemu dengan Tuhan tadi, itu kan nggak benar. Karena harusnya dia rindu bertemu dengan Tuhan. Tapi waktu dia takut berbuat dosa, itu kondisi yang baik. Karena masih ada pengharapan gitu loh. Ya. Nah masalahnya, apa yang dilakukan manusia pada waktu dia takut kepada Tuhan? Maka apa yang dilakukan Adam menjadi sangat menggelisahkan. Artinya dia takut pada Tuhan, bukannya dia datang minta ampun pada Tuhan. Dia takut kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dia berusaha bersembunyi dari Tuhan. Nah ini menjadi sesuatu yang menyedihkan, sesuatu ironis, satu tragedi yang sangat memprihatinkan. Tetapi rupa-rupanya itulah keberadaan manusia di dalam keberdosaan. Jadi dosa yang dilakukannya membuat dia takut kepada Tuhan. Tetapi rasa takut kepada Tuhan bukan membuat dia kembali kepada Tuhan. Tetapi justru dia melarikan diri dari Tuhan. Dia menghindarkan diri dari Tuhan. Itu sebab ia kemudian makin hari makin terlibat di dalam dosa. Nah, jadi saudara, mula-mula waktu orang berbuat dosa nih, dia takut Tuhan. Tapi ingat tadi, takut karena dia berbuat dosa. Lalu lama-lama kemudian dia berlari. Semakin jauh dia berlari dari Tuhan, semakin jauh dia jatuh ke dalam dosa. Semakin jauh dia berlari dari Tuhan, semakin dalam persekutuannya dengan dosa. Nah, karena itu, takut akan Tuhan yang membuat orang melarikan diri dari Tuhan, itu tidak sehat, itu tidak benar. Takut akan Tuhan yang membuat orang menjauh dari Tuhan, bersembunyi dari Tuhan, itu tidak benar. Takut akan Tuhan yang membuat orang merusak dirinya. Takut akan Tuhan yang membuat orang merusak lingkungannya. Takut akan Tuhan yang membuat orang mempersalahkan sekitarnya. Itu tidak benar. Nah oleh karena itu, mari kita mencermati di dalam hidup kita. Di posisi itu pernah tidak kita? Atau mungkin teman kita, sahabat kita. Jikalau ada Anda pada posisi takut akan Tuhan, sehingga saudara menjadi takut untuk berdoa atau takut kan lain hal, lalu saudara coba membunuh rasa takut itu dengan masa bodoh dah. Lalu saudara tidak mau tahu lagi akan kebenaran Tuhan, hati-hati. Maka ini yang saya katakan padamu. Ini menjadi satu kondisi bahaya yang perlu disikapi dengan serius, satu kondisi bahaya yang perlu disikapi dengan rasa sungguh-sungguh. Karena ini akan bisa menjadi satu gerakan yang membawa kita hanyut kepada satu kengerian. Ini akan terasa kalau kita lagi diskus, lagi ngobrol dengan teman-teman begitu ya. Ya, ketika mereka mengatakan, aduh aku takut Tuhan. Loh, jangan buru-buru bilang, bagus dong. Bukan kalau kita mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nanti dulu. Ternyata dia takut akan Tuhan bukan dalam konteks bagaimana dia hormat atau respek pada Tuhan. Tapi takut pada Tuhan karena dia mempunyai dosa di dalam dirinya. Ya. Nah orang-orang seperti ini selalu cenderung untuk melarikan diri daripada kenyataan dosa itu. Dan biasanya sudah sekali dosa kecemplung terus saja. Nah ini yang harus kita sikapi hati-hati. Nah oleh karena itu ketika kita melihat orang seperti itu, kita harus memperingatkan dia. Supaya dia jangan larut di dalam takut akan Tuhan yang negatif, yang membuat dia semakin justru lari jauh dari Tuhan. Menghindari Tuhan. Ya. Bagaimana dia berhenti di situ sejenak? Menunduk malu dan mengakui dosa-dosanya. Bukan lari dari Tuhannya. Nah oleh karena itulah saudara, kenyataan-kenyataan seperti ini sebetulnya banyak sekali. Nah itu sebab banyak orang satu kali berbuat dosa, bukannya dia berhenti. 2 kali, 3 kali, makin lama makin terus-terusan. Ya. Sampai sebetulnya kita pikir-pikir loh, ini anak tadinya nggak jahat loh.
tadinya anak ini baik sekali, Pak. Kita bingung. Kenapa dia bisa berubah begini? Tentu saja kita bingung. Karena dalam mindset kita, anak yang baik-baik pasti jadi remaja baik, orang tua yang baik, kan begitu. Tetapi dalam kenyataan, dosa bisa mengubah itu kebaikan sekejap. Karena tidak pernah cukup kebaikan seseorang untuk mengatasi dirinya dari benturan atau kehancuran dosa. Karena pimpinan Tuhanlah satu-satunya yang bisa membuat orang kuat, memproteksi orang dari godaan atau pengaruh daripada dosa. Kalau hanya sekedar kebaikan perilaku, karena kedewasaan moralnya, nggak akan pernah cukup kuat, saudara. Dia akan jebol. Dia nggak mampu bertahan. Nah, oleh karena itu keterkejutan kita kepada anak yang tadinya baik, kenapa kemudian menjadi remaja tidak baik, adalah sebuah hal yang harus diluruskan. Kenapa kau terkejut? Dan itulah dosa. Sehingga pada waktu dia satu kali jatuh dalam dosa, di usia remaja begitu, wah, dia merasa takut akan Tuhan. Tapi ingat tadi takut yang negatif. Dia mulai mengingat dulu masa kanak-kanaknya dia baik. Dia mulai mengingat masa kanak-kanaknya itu bagaimana dia seorang yang tidak melakukan dosa begitu. Ya. Seorang yang sopan, seorang yang manis dikenal orang tuanya. Tetapi kemudian pada waktu dia melakukan dosa, mula-mula dia mengalami kegelisahan. Mula-mula dia mulai sepertinya bimbang mau kemana. Tetapi perasaan takut akan Tuhan membuat dia justru gak kembali kepada Tuhan. Membuat dia terus melangkah. Mulai melawan suara hatinya yang mungkin pertama-tama masih berkata, kau sudah bikin dosa, kembali sama Tuhan. Mulai dia teriakan lagi, mau kembali sama Tuhan bagaimana sih, itu sudah bikin dosa, kok malah kembali? Mana kamu bisa diterima? Mana kamu itu pantas ketemu Tuhan lagi? Kok mau sebut-sebut Tuhan? Wah, goncangan itu begitu kuat, saudara. Ya. Kecenderungan biasanya adalah, kemudian orang mendengarkan suara yang kedua. Iya, sudah bikin dosa, ngapain kembali kepada Tuhan? Maka takutlah dia untuk bertemu Tuhan yang suci, yang benar itu. Tapi dalam takut itu, ya, dia mengambil satu tindakan meninggalkan Tuhan. Tragedi kan? Mestinya takut itu bisa menjadi takut yang positif. Tetapi kecenderungan terjadilah takut yang menjadi negatif. Maka dia mulai lari, dia mulai berlari. Sejauh mana dia bisa berlari? Maka makin terkejutlah kita. Loh, kok dia remaja makin hari kok makin begini ya? Kok makin kacau ya? Yes. Dia mulai mengalami kegelisahan. Dia mulai mengalami kengerian, dia mulai mengalami kepahitan. Dia mulai mengalami berbagai hal yang tidak terbayangkan dalam hidup ini. Saudaraku yang kekasih, di kondisi-kondisi seperti itu semakin beratlah hidupnya. Di kondisi-kondisi seperti itu semakin parahlah dia. Sepertinya ia semakin jauh dan semakin sulit untuk mengajak dia kembali. Ya. Nanti pada titik tertentu dia menjadi tidak takut pada Tuhan. Tapi tidak takut yang negatif loh. Bukan yang positif ya. Nah jadi ini prosesnya berkembang begitu. Nah oleh karena itu saudara, rasa takut kepada Tuhan tadi itu, yang membuat dia melarikan diri itu, dan dia semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Bukankah juga sebetulnya pernah terjadi di dalam hidup kita? Ya, saudara coba mulai perhatikan. Nah oleh karena itu muncul pertanyaan, kok bisa terjadi Pak? Nah itu terjadi memang pada orang yang secara personal belum mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Tapi mereka-mereka yang sudah mengalami pertobatan, biasanya kalau sudah berbuat dosa itu, takut pada Tuhan dalam pengertian takut yang membawa dia bisa kembali kepada Tuhan. Ya. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam kebaikan-kebaikan, nilai moral karena bimbingan dan tuntunan keluarga, ketika dia jatuh ke dalam dosa, kecenderungan, ya ini kita tidak bisa bilang pasti ya, tetapi kecenderungan yang paling besar, takut akan Tuhan itu membuat dia lari meninggalkan Tuhan. Ya. Pak, apa nggak ada pengharapan? Oh, so pasti. Ada pada titik di mana dia bisa berbalik kembali. Itu kan kasih karunia Tuhan yang kita nggak bisa ukur. Gitu. Tetapi kita lagi membicarakan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi. Supaya kita tidak perlu kaget, kenapa ini bisa terjadi. Sebaliknya, kita juga bisa mengambil sikap dengan cepat untuk menolong mereka. Ya. Karena kadang-kadang kalau orang sudah makin jatuh, kita makin benci. Nah, waktu kita makin benci, dia makin jatuh, makin jauh. Ya, makin takut dia kembali kepada Tuhan. Karena rasa sudah makin najis. Perasaannya sudah semakin berdosa. Aneh kan? Sebetulnya kan perasaan najis itu bagus gitu loh. Mestinya kembali. Tapi yang keluar enggak gitu. Karena perasaan najis itu hanya muncul secara kekuatan manusiawi. Bukan kesadaran yang diberikan oleh Roh Kudus. Ya, kekuatan manusiawi. Loh manusia bisa Pak? Ya bisa. Kan bukan cuma orang Kristen yang sadar dia salah. Ya. Tetapi kesadaran salah yang manusiawi tidak pernah cukup untuk membereskan persoalan dosa.
Yudas menyesal membunuh dirinya karena dia sudah menjual Yesus. Petrus menyesal tetapi berpikir merenung. Ya, apa yang akan terjadi gerangan dengan dirinya sampai kemudian Yesus datang menyatakan diri pada dia dan dia kembali. Dua-dua sama-sama menyesal, dua-dua sama-sama berbuat salah. Saudara nggak perlu bilang ya Yudas perbuatan salahnya lebih berat. Tidak, sama salahnya. Tetapi kenapa beda reaksinya? Ya, satu dengan kekuatan dirinya, tidak mampu dia menerima kenyataan itu dan dia membunuh dirinya. Maka dia takut kepada Tuhan, takut kepada apa yang dilakukannya. Akibatnya justru dia menghabisi dirinya. Tadi itu kan pembunuhan diri itu kan tidak membereskan utang di depan kan gitu. Tidak akan membereskan dosanya kan. Ya. Petrus juga takut kepada Tuhan karena dia sudah menyangkalinya. Tetapi pertolongan Roh Kudus membuat dia pada titik wait and see begitu. Dia diam untuk melihat apa gerangan yang akan terjadi. Sampai kasih karunia itu dinyatakan pada dia waktu Yesus datang menemui dia dan bicara secara pribadi dengan dia. Ya, ketika dia kembali kepada pekerjaan lamanya di Danau Tiberias, yaitu menjala kembali ikan padahal dia sudah menjadi penjala orang. Dia berubah arah. Ya. Kiblatnya tidak lagi Yerusalem, Yudea, Samaria, tetapi kiblatnya justru ke Danau Tiberias yang memberikan dia ikan. Ke pekerjaan yang lama. Nah, saudaraku yang kekasih, oleh karena itu, nilai-nilai seperti ini harus betul-betul mampu kita pahami secara bersama-sama. Jadi ada orang pada persoalan yang sama, tetapi muncul kepada dua reaksi yang berbeda di dalam menyikapi takut kepada Tuhannya. Itu takut kepada Tuhan yang negatif tadi. Nah, oleh karena itulah kita perlu bijak untuk melihat setiap orang, sebaliknya juga bijak memahami diri kita. Supaya kita tidak terjebak pada perangkap itu. Karena orang yang takut kepada Tuhan karena berbuat dosa, dia lari menyembunyikan diri. Seakan-akan dia sedang menghukum dirinya dan berkata, aku tidak layak. Dia sedang menghukum dirinya dengan berkata, sudahlah, ini resikoku, ini salahku, sudah aku tanggung. Ke neraka pun apa boleh buat, aku yang salah. Sepertinya sih patriotik. Sepertinya sih punya tanggung jawab yang bagus. Sepertinya hero sekali, pahlawan sekali. Tetapi saudara-saudara, maaf, bukan itu. Ya, itu hanyalah merupakan kesombongan diri karena ketidaksadaran pengenalan akan Tuhan yang sejati itu. Lalu berpikir dia mau menghukum dirinya supaya beres seluruh urusannya. Dia mau menunjukkan dia gentleman. Dia sudah bikin dosa kepada Tuhan, maka dia tanggung akibatnya. Tidak. Semakin jauh kau berkata seperti itu atau melarikan diri ke arah itu, semakin kau membunuh dirimu sendiri. Kau tidak sedang berbuat apa-apa, tidak sedang menolong apa-apa. Bahaya sekali. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti ini harusnya kita mempunyai kerangka pikir yang solid di dalam pemahaman akan kebenaran. Sehingga kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Kalau kita berbuat dosa, lalu kita takut kepada Tuhan, jangan melarikan diri. Tapi bagaimana menaklukkan diri? Jangan melarikan diri. Tapi justru bagaimana mendatangkan dan mendekatkan diri dengan merendahkan diri kepada Tuhan itu. Iya. Oleh karena itu jangan coba-coba untuk mengayunkan langkahmu ketika kau takut kepada Tuhan karena kau berbuat dosa. Perasaan takut itu sudah pasti muncul karena kesucian Tuhan akan menghanguskan kita. Apalagi orang-orang yang sudah terbentuk di dalam hati nuraninya yang manusiawi bahwa ini dosa jangan. Nasihat bapaknya, nasihat mamanya yang mengiang-iang di telinganya. Kuat sekali. Sehingga waktu dia berbuat dosa, dia mulai kecewa kepada dirinya. Dia marah kepada dirinya. Dia takut kepada Tuhan. Dan dia hukum dirinya. Dan dia berbuat kesalahan. Dia tidak sedang membereskan persoalan. Oleh karena itu ketika ada di antara saudara-saudara yang pada kondisi seperti itu, ya, mungkin engkau orang yang sudah mengenal Tuhan. Sudah masuk dalam pengenalan atau belum mengenal Tuhan. Engkau berbuat satu yang salah. Yang belum mengenal Tuhan, dia Tuhannya anak baik-baik, pasti merasa ternoda. Yang sudah kenal Tuhan, yang sudah bertobat, waduh rasanya malu luar biasa. Dan coba mau melarikan diri. Maka saya ingin berkata demi Tuhan yang hidup, jangan. Jangan dan jangan. Jangan larikan dirimu, karena engkau tak akan bisa berbuat apa-apa. Melarikan diri sama saja dengan membunuh dirimu secara perlahan-lahan. Kalau kau coba bertanggung jawab untuk apa yang kau kerjakan, maka melarikan diri itu justru tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah yang kau datang mendekatkan diri kepada dia. Menaklukkan dirimu kepada Tuhanmu. Itu loh. Nah jadi saudara, takut kepada Tuhan yang negatif menjadi takut yang tidak diperlukan. Ya. Kalau itu kemudian membawa kita kepada arah yang melarikan diri. Seharusnya takut kepada Tuhan membuat kita justru tidak melarikan diri, tapi mendatangkan diri,
meminta ampun, belas kasihan atas kesalahan yang sudah kita kerjakan. Nah, oleh karena itu ketika engkau ada beberapa orang di antaramu yang ketika sedang mendengarkan program ini, engkau sedang mulai berpikir bagaimana melarikan diri, atau sedang melarikan diri, dan sudah semakin jauh, dan semakin jauh, dan semakin jauh. Ya. Sampai kemudian nanti perasaan takut itu berubah perlahan-lahan. Sampai membuat engkau tidak lagi peduli, tidak lagi takut karena sudah mati hati nuranimu. Karena itu sebelum hati nurani itu mati, sebelum perasaan tidak takut kepada Tuhan itu muncul menjajahmu, maka demi Tuhan yang hidup, kembalilah. Kembalilah. Jangan bermain-main dengan dosa. Dosa tidak bisa kita kalahkan hanya dengan sebuah keinginan. Dosa tidak bisa kita kalahkan hanya dengan sebuah khotbah atau sebuah semangat. Saya tidak mau berdosa lagi. Anda tidak bisa mensugesti diri untuk tidak berbuat dosa. Karena tidak berbuat dosa adalah hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Itu adalah kasih karunia. Tidak berbuat dosa atau mampu melawan dosa, itu adalah kekuatan persekutuan dengan Tuhan. Lah bagaimana saudara kuat orang bersekutu? Enggak. Bagaimana saudara bisa kuat? Saudara nggak sama-sama dengan dia. Karena saudara takut tapi melarikan diri dari dia. Ya. Oleh karena itu, ketika kau terpuruk dalam kehidupanmu, semakin dalam kejatuhan dosamu, sehingga engkau mulai ragu-ragu untuk kembali. Takut ditolak oleh Tuhan. Takut Tuhan gak terima ini. Takut nanti Tuhan begitu. Takut nanti begitu dan seterusnya. Dan engkau melarikan diri makin lanjut. Apakah kau memang sudah terlalu hebat untuk membunuh dirimu? Itu pertanyaan saya. Karena itu jangan bunuh dirimu. Kembali kepada dia, kepada kasih yang indah. Kasih yang manis, kasih yang luar biasa. Itu kasih yang ajaib itu. Karena itulah dikatakan sekalipun dosamu merah seperti kemeja akan diubahnya menjadi putih seperti salju. Jadi takut akan Tuhan tidak membuat alasan yang cukup bagi kita melarikan diri dari dia. Karena dia yang kita takuti karena kita berbuat dosa adalah dia yang siap untuk mengampuni. Kembali. Ya, kembalilah. Jangan lari jauh. Jangan lagi menghindar dari Tuhan. Kembalilah. Jangan berhenti berdoa. Kembalilah. Jangan berhenti baca Alkitab. Kembalilah. Jangan melangkah jauh. Seperti banyak dinasihatkan teman-temanmu yang salah. Atau mengikut jejak-jejak mereka pada kelompok gaya hidup yang salah. Demi Tuhan yang hidup, kembalilah. Biarlah kiranya masing-masing kita menyadari posisi kita. Teman kita, sahabat kita. Kalau saudara berbuat dosa, membuat saudara gelisah dan takut kepada Tuhan, buat itu menjadi positif dengan datang kepada dia. Tapi jangan biarkan itu terus bermuara pada kenegatifan. Bagaimana engkau melarikan diri dari dia. Itu sangat berbahaya. Saudara-saudara, sampai di sini kita memikirkan bagian itu. Lihat posisimu, jangan salah. Berikutnya kita akan membicarakan bagaimana kemudian ini menyambung menjadi perasaan tidak takut kepada Allah. Nah, ini akan kita diskusikan. Takut pada Allah yang negatif bisa menjadi sesuatu tindakan, tidak takut pada Allah yang negatif juga. Maka itu makin mengerikan. Karena itu, jangan sampai engkau terjebak, terperangkap pada tipu daya si jahat. Kembalilah pada jalannya yang membuka tangannya untukmu. Takut akan dia, wujudkan dengan menaklukkan diri dan bukan melarikan diri. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk apa yang kami renungkan, kami pikirkan dari kebenaran firman-Mu. Sadarlah kami, hidup kami jauh dari apa yang Kau mau. Kami salah dalam hidup ini. Kami melarikan diri dari-Mu. Ampuni kami. Karena itu biarlah oleh Roh-Mu yang kudus kami dikuatkan, dimampukan. Supaya ketika kami berbuat salah, ada perasaan takut padamu, kami justru datang kepadamu. Tuhan tolong saudara kami yang mendengarkan program ini dimanapun mereka berada. Yang mungkin pada kondisi yang sama yang sedang mendengarkannya. Bebaskan mereka dalam kasih-Mu ya Allah. Bawa mereka ke jalan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Amin.